Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8, Foxtrot Bravo. Nah, teman-teman, kali ini ada dua ya barang yang saya akan review. Ada dua dan ini saling berkaitan. Kemudian video ini masih akan ada lanjutannya. Untuk sesi pertama ini, video ini kita mengadakan perkenalan dulu dengan barang ini. Setelah nanti kita berkenalan, video berikutnya adalah kita akan menguji kemampuan, fungsi dan kemampuan dari barang ini. Dan ini saling berkaitan ya. Ada dua yang akan kita review kali ini. Pertama ini adalah Diamond dengan seri TRS 3 ya. Kemudian yang kedua adalah antena ini Diamond antena ini yang seri 12. Jadi sebelumnya itu kita udah mengadakan review yang seri 8, seri 10. Nah ini seri 12. Yang perlu saya sampaikan, seri 12 ini Diamond punya, ini baru diluncurkan November 2021. Barang ini sudah ada di tempat saya ini dari Desember 2021. Nah, 2022 ini baru kita buat videonya. Ya, jadi ada dua. Ini saling berkaitan antara antena ini dan Diamond TRS3. Oke, kita buka dulu yang ini. Nah, ini ya serinya. Kalau teman-teman Diamond TRS3, saya singkirkan dulu tempatnya. Sekarang ini Diamond TRS3 ini kita lepas dulu. Ini kalau mau dipikir-pikir, mending orang pakai ini ya, bracket segitiga. Cuman ada cumannya, ini lumayan harganya. Anda bisa ngecek ini Diamond TRS3 ini lumayan ini harganya. Kalau misalnya mau beli bracket, bisa 3 kali lipat ya bracket harganya dengan yang ini. Maaf saya nyinggung harga. Ini fungsinya ini dipasang di tripod, ya kan? Ini dipasang di tripod sini. Jadi sesi ini kita perkenalkan dulu barangnya. Video berikutnya nanti kita akan mereview kemampuan dari antena ini. Nah, kemudian nanti ini seperti ini. Seperti ini nanti ya. Nah, ini seperti ini modelnya. Kira-kira begini nanti pasangnya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Nah, sekarang kenapa harus pakai ini? Jadi, kemarin kalau saya pakai bracket biasa, misalnya bracket magnet atau bracket jepit, itu sangat sulit untuk mendapatkan matching, atau bahasa lainnya dia kekurangan ground. Jadi dia sangat-sangat kekurangan ground pada saat saya menggunakan bracket lain. Nah, sekarang saya juga nggak tahu apa yang isi di dalam daripada TRS3 ini, ya kan? Saya tidak tahu, tapi kemarin saya coba, ini luar biasa tanpa ada bantuan. Kan biasanya kalau di mobil itu pakai ground biasa MAT50 dari Diamond. MAT50 dari Diamond itu groundnya sangat bagus dan langsung match ya. Antena nggak perlu repot-repot lagi. Nah, ternyata Diamond memproduksi Diamond TRS3 ini ada hubungannya dengan ground.
Jadi nanti pada saat kita nge-review untuk mempergunakannya nanti kita bisa lihat kenapa ini, apa ini Diamond TRS3 yang harganya ini lumayan ya. Nih, seperti ini. Saya tidak paham apa yang ada di dalam TRS3 ini, sehingga pada saat saya gunakan kemarin itu betul-betul hasilnya maksimal sekali. Yang jelas intinya adalah ground ya. Oke. Nah, seperti inilah nanti jadinya pada saat pemasangan Diamond seri 12 ini. Ya kan? Oke, saya lepas dulu antenanya. Saya lepas. Jadi sekali lagi TRS3 ini sangat berpengaruh sekali di sistem groundingnya. Ini sangat berpengaruh sekali di sistem groundnya. Jadi nanti di sini ada yang ngikut nanti di sini, dan dia hanya lilitan. Biasanya kan harus disambung lagi ke ground, misalnya ke besi atau kemana, ke tanam bawah tanah. Ini nggak perlu. Ini Anda cukup lilitkan kawat saja dan kawatnya dibiarkan numpuk, mendapatkan hasil yang sangat bagus ya, luar biasa hasilnya. Nah, ini dia Diamond TRS3. Nah, ini untuk review yang alat pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah Diamond seri 12. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah lihat sebelum-sebelumnya antena screwdriver dari Diamond seperti ini, mulai dari seri 8, seri 10, dan ini seri 12. Kita lihat dulu perbedaannya. Yang seri 8 itu dia bekerja dari 7 sampai 50 MHz atau bisa dibilang high frekuensi saja. Kemudian seri 8 juga dia punya konektor di sini adalah BNC. Kemudian beralih ke seri 10. Seri 10 itu udah berubah konektornya, udah seperti ini. Dia pakai konektor PL. Kemudian range frekuensinya juga berubah. Yang tadinya seri 8 7 sampai 50, nah ini 7 sampai 430. Jadi dia sudah bisa HF, VHF, dan UHF. Ya kan? Nah, sekarang masuk ke seri 12. Seri 12 ini yang pertama berubah dari yang sebelumnya ini nih. Kancingnya ini sedikit bagus ya. Elite ini kelihatannya. Nih, kemudian nih tadinya di sini berupa angka. Nah, ini sekarang sudah ada pemberitahuan. Kalau di sini Anda main di 50 MHz, ya kan? Kemudian di sini 14 sampai 29. Kemudian ini 10. Kemudian ini 40 meter 7,3. Nah, ini Anda di sini lihat 3,8. Coba Anda lihat 3,8 dan 1,8. Ah, inilah perbedaan yang seri 10. Jadi seri 10 saya ulang lagi 7 sampai 430. Olehnya itu dia batas paling bawah itu di 40 meter band. Jadi misalnya Anda main di 80 meter band, dan kan masih ada tuh dua band lagi punya amatir radio, 80 meter band dan 160 meter band. 80 meter band itu 3,5, 3,9. Terus kemudian 160 meter band itu mainnya di 1,9. Ya, nah seri 10 itu nggak bisa main di bawah 7. Jadi misalnya di bawah 7, misalnya 6, 5, 4, 3, 2, 1, dia nggak bisa main. Karena memang batas daripada screwdriver atau koilnya ini memang hanya sebatas sampai 7 untuk frekuensi bawah. Nah, sekarang seri 12 ini pada saat dia seperti ini, dia fungsinya sama dengan seri 10. Dia hanya bisa batasnya sampai 7 juga. Jadi sama ya, kalau dia seperti ini sama dengan seri 10 frekuensi kerjanya 7 sampai 430 MHz. High frekuensi VHF, UHF.
Cuman HF-nya hanya sampai 7 juga. Nah, apa yang ikut standar dari pembelian ini ya? Apa standar yang ikut dari sorry mic-nya ini, apa yang ikut dari standar pada saat Anda membeli antena ini? Pertama, ini screwdriver. Jadi ini di sini tuningnya ya. Nah, nanti Anda tuningnya di sini. Ya kan, sini. Jadi Anda main di frekuensi 7 sampai 430, di sinilah range frekuensinya untuk nge-tuning. Jadi tuningnya, sistem tuningnya ini dia di sini nih. Nah, ya kan? Sekarang yang ikut dari pembelian antena ini ialah pertama ini. Ini adalah whip-nya ya. Jadi nanti Anda pasang di sini whip-nya. Kemudian ada yang berubah lagi dari sebelumnya, dari whip ini. Kalau whip yang kemarin itu, ini total panjangnya whip yang kemarin yang dipakai seri 8 dan seri 10, dia totalnya panjang 1 meter 20 cm. Oke, 1 meter 20 cm. Sementara ini pada saat ditarik full, ini menambah panjang kurang lebih 1 meter 10 cm. Berarti jatuhnya dia di 2 meter 10. Yang tadinya 1 meter 20, ini nambah 1 meter jadinya 2 meter 10. Bisa Anda bayangkan panjangnya ini 2 meter 10. Nah, itu 2 meter 10 itu semakin mendekati seperempat lambda ya, 10 meter. Artinya pada saat fisik panjang whip-nya ini 2 meter 10 dibanding 1 meter 20, tentunya jauh cara kerjanya, proses kerjanya dalam menangkap sinyal dan melempar sinyal itu jauh lebih bagus dibanding yang 1 meter 20 karena dia lebih panjang 1 meter. Nah, sekarang kembali ke yang tadi, inilah bawaan yang standar dari antena ini. Kemudian apalagi yang ikut dari seri 12 ini adalah ini. Nah, pada saat Anda ingin bekerja di UHF band, Anda nggak usah pakai ini karena ini sudah 5/8 daripada 70 cm. Jadi kalau Anda pakai band UHF, ini whip-nya ini sudah sangat bagus daya pancarnya. Dan nanti kita akan buktikan seberapa kemampuannya, seberapa akuratnya, seberapa match-nya pada saat antena ini kita gunakan. Nah, pada saat UHF Anda harus mengganti whip-nya, bukan yang ini tapi yang ini. Jadi ini Anda pakai 2 meter 10, ini 3,5 ya, sampai 144. Oke. Setelah itu apalagi yang ikut dari antena ini adalah ini. Nah, ini di UHF nanti ini caranya pasang begini. Jadi dia masuk ke wilayah konektor dulu. Misalnya di sini ini kayak gini. Baru Anda pasang antenanya dari atas. Nah, ini pun sangat berpengaruh. Kalau dilihat ini sepintas ini buat apa? Ternyata ini sangat berpengaruh dengan ukuran match dari band VHF dan UHF. Jadi tetap terpasang nanti pada saat Anda bekerja di band VHF dan UHF. Jadi inilah yang paket yang ikut dalam satu bungkusan seperti ini yang ikut. Jadi satu whip untuk HF, VHF, whip untuk UHF, dan satu ground plan untuk band VHF, UHF. Nah sekarang, dan ini masih bekerja di frekuensi paling bawah itu 7 MHz. Sementara band amatir itu masih ada 80 meter band, 3,5 dan 1,9. Tentunya ini nggak bisa. Sehingga, nah ternyata ada penjualan berikutnya lagi, yaitu ini dia. Nah ini tambahan, ini koil tambahan untuk digunakan di frekuensi nih 3,5. Mudah-mudahan jelas nih ya. Ini nggak jelas ini. Oh ya, ini nih.
Mudah-mudahan jelas, ini 3,5. Nah, sehingga bila Anda ingin bekerja di 80 meter band ya, atau saya lihatkan dulu ini setelah yang tadi ini 3,5, Anda gabung nanti koilnya ini bekerja di 1, berapa nih? 9. Nah, ini 1,9 MHz. Ini koil untuk 1,9. Misal Anda ingin bekerja di 80 meter band, maka Anda harus menambah koil ini sebagai penyambungnya. Jadi dia terpisah ya. Jadi dia terpisah, nah seperti ini. Nih ya, kemudian baru Anda pasang whipnya di atas. Kemudian ditarik full. Nah, kira-kira seperti ini untuk Anda bekerja di 80 meter band. Baru whipnya Anda tarik full. Nah, seperti ini kira-kira. Saya nggak bisa mengambil gambar secara utuh ya, full. Tapi sebagai gambarannya seperti ini. Nanti kalau ini pakailah si TRS3 ini ya. Dan kemudian begitu juga bila Anda ingin bekerja di 1,9 atau 160 meter band, Anda lepas dulu untuk whipnya ya. Anda lepas dulu whipnya. Nah, Anda ganti whip coil yang 3,5 tadi. Anda pakai yang coil panjang ini. Nah, ini akan bekerja di 1,9. Jadi, nah ini dia nih. Inilah seri 12. Entah Diamond ada penemuan baru lagi, saya kurang tahu. Yang jelas kalau Anda gunakan ini sudah mencakup keseluruhan frekuensi yang ada di radio high frekuensi ya. Ini sudah mencakup keseluruhan. Ini udah bisa main 1,9, 3,5, 7 dan sampai frekuensi atas daripada band amatir radio yang sering kita gunakan. Nah, jadi ini paketannya tersendiri ya, koilnya. Sementara ini dia seperti ini ya. Jadi nanti setelah kita mengenal antena ini, alat ini, kita nanti akan video berikutnya kita akan tes lapangan ya. Kira-kira seberapa akurat SWR-nya, kemudian seberapa besar kemampuannya dalam digunakan pada saat memancar. Namun kan kalau teman-teman men-scroll ke bawah, saya punya video-video itu yang seri 8 yang hanya panjang 1,20 meter dan seri 10 yang 1,20 itu kemampuannya sudah luar biasa ya. Apalagi ini yang panjang whipnya 2,10 meter, selisih 1 meter kurang lebih selisihnya. Jadi tentunya saya yakin pada saat diuji coba di lapangan nanti kemampuan antena ini bisalah dihandalkan secara di atas kertas itu dengan panjang 1,20 dan 2,10 ini sudah tentunya ini jauh lebih kuat ya kalau misalnya lihat berdasarkan data. Baik, terima kasih. Setelah review ini tadi Diamond TRS3 dengan kelebihannya yaitu sistem ground, kemudian Diamond seri 12 ini tunggu video selanjutnya untuk uji coba lapangan. Baik, terima kasih. Saya mohon untuk dukungan like-nya. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8, Foxtrot, Bravo.